Episode dimulai. Suasana menegangkan ketika sekelompok penculik berada di pesawat bersama Imli dan beberapa gadis lainnya yang telah mereka culik. Salah satu penculik mendekati Imli dengan mengatakan, "Jangan gugup, bersikaplah wajar." Imli berkata, "Tolong biarkan aku pergi, karena aku tidak ingin terlibat dalam semua ini." Penculik itu menelepon temannya dengan mengatakan, "Penerbangan akan segera lepas landas. Semua berjalan sesuai rencana." Anu dan Malini tersenyum karena rencana penculikan Imli berhasil. Di sisi lain, Adi mendekati petugas keamanan dan berkata, "Pak, aku adalah Aditya Tripati sebagai seorang jurnalis." Petugas keamanan mengatakan, "Maaf Tuan, mengapa kami harus menghentikan penerbangan? Apakah kau memiliki bukti yang cukup kuat?" Adi pun menunjukkan foto Imli dengan berkata, "Pak, istriku ada di salah satu penerbangan ini dan dia dalam bahaya. Aku mohon setidaknya hentikan penerbangan internasional sebelum terlambat." Petugas keamanan mengatakan, "Sebagai seorang reporter, kau seharusnya tahu bahwa kami tidak bisa menghentikan penerbangan tanpa bukti yang cukup kuat." Meskipun kecewa, Adi tetap berusaha meyakinkan petugas keamanan. Petugas keamanan kemudian menghubungi awak pesawat yang ditumpangi oleh Imli dan melalui komunikasi radio berkata, "Apakah ada penumpang yang mencurigakan dalam penerbangan ini?" Pramugari mengatakan, "Tidak, karena semuanya tampak normal." Mendengar jawaban itu, petugas keamanan menoleh ke Adi dengan berkata, "Tuan, tidak ada yang mencurigakan dalam penerbangan tersebut. Kami tidak bisa berbuat apa-apa." Adi pun merasa frustasi karena waktu terus berjalan dan nyawa Imli semakin terancam. Di dalam pesawat, penculik semakin mengawasi Imli dengan ketat dan mengatakan, "Jangan macam-macam, karena jika kau mencoba sesuatu, maka keluargamu akan membayar akibatnya." Imli pun berusaha tetap tenang meskipun rasa takut mulai menjalari tubuhnya. Imli mengenang ketika Satyakam mengajarinya berhitung. Saat itu Satyakam selalu memuji kecerdasannya dengan berkata, "Imli, otakmu adalah senjata terbaiknya. Sekarang kau harus menggunakan kecerdasanmu untuk menyelamatkan dirimu." Imli pun perlahan mengambil majalah yang diberikan oleh penculik tadi. Penculik itu mengatakan, "Imli, apa kau bisa membaca koran itu?" Imli berkata, "Tidak, tetapi Dewi Sita telah memberiku mata untuk melihat." Saat perhatian penculik teralihkan, Imli dengan cepat menyobek sebuah halaman majalah dan membentuk tulisan bantuan. Imli pun bergegas menyembunyikan potongan kertas itu di balik bajunya sambil tetap berpura-pura tenang dan mengatakan, "Aku perlu ke kamar mandi." Tetapi penculik itu mencoba mengikuti Imli. Di kamar mandi, Imli dengan cepat menempelkan potongan kertas bertuliskan bantuan di langit-langit pesawat. Pramugari yang sebelumnya membantu Imli mulai merasa ada yang aneh, dan saat memasuki kamar mandi, pramugari melihat catatan bantuan tertempel di langit-langit pesawat. Dengan cepat pramugari menghubungi polisi. Majalah yang dipegang penculik terjatuh ke lantai dan menyadari bahwa ada halaman yang hilang, tepatnya halaman yang sebelumnya memuat tulisan bantuan. Penculik berkata, "Kau pikir kau bisa mengelabui diriku? Keluargamu akan membayar perbuatanmu ini." Tiba-tiba sekelompok polisi langsung menangkap para penculik. Imli mengatakan, "Kau tidak punya hak untuk menghancurkan hidup gadis-gadis yang tidak bersalah. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Dan aku pastikan kau akan mendapatkan hukuman yang setimpal." Di bandara, petugas keamanan mendekati Adi dengan berkata, "Tuan Adi, informasi yang kau berikan benar, karena kami berhasil menyelamatkan istrimu dan para gadis dari para penculik." Mendengar hal itu, Adi menghela napas lega karena Imli berhasil bebas dari penculik. Tiba-tiba mata Imli menangkap sosok yang sangat ia rindukan, yaitu Adi. Dan tanpa berpikir dua kali, Imli segera berlari ke arah Adi dengan penuh emosi memeluk Adi dengan erat. Imli mengatakan, "Adi, tetapi keluarga kita ada dalam bahaya." Adi berkata, "Imli, keluarga kita dalam bahaya apa?"
Di sisi lain, sekelompok preman yang sebelumnya bersekongkol dengan penculik kini merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan untuk menghabisi semua keluarga Tripati. Tanpa membuang waktu, Imli bersama Adi dan beberapa polisi bergegas sampai di keluarga Tripati. Dengan penuh keberanian, Imli dan Adi berhasil menyelinap masuk melalui jendela untuk menarik perhatian para preman. Adi dengan cepat membebaskan anggota keluarganya dari para preman. Sementara Imli mengalihkan perhatian para preman dengan kecerdikannya. Saat situasi semakin kacau, polisi yang sudah bersiap di luar langsung menyerbu masuk menangkap para preman tanpa memberikan mereka kesempatan untuk melawan. Setelah semua penjahat dibawa pergi, Imli segera berlari ke arah keluarga Tripati. Dengan napas masih terengah-engah mengatakan, "Apakah kalian semua baik-baik saja?" Pankaj berkata, "Imli, kami baik-baik saja. Dan yang terpenting kau juga selamat." Dulari dan Miti segera menghampiri Imli dan memeluknya dengan penuh kasih sayang sebagai bentuk rasa syukur karena ia telah kembali dengan selamat. Malam harinya, Aparna berjalan menuju dapur dengan langkah yang terlihat lelah. Imli yang memperhatikan Aparna segera bergegas untuk membantunya. Namun sebelum Imli sempat bertindak, Aparna menghentikannya dengan lembut mengatakan, "Imli, terima kasih banyak karena begitu banyak ujian yang harus kau hadapi. Tetapi meskipun berada dalam situasi sulit, kau tetap memilih untuk mengutamakan keluarga ini. Bahkan saat kau memiliki kesempatan untuk meminta Malini pergi, kau tidak melakukannya dan kau benar-benar memiliki hati yang besar." Imli tersenyum kecil karena Aparna sedikit menerimanya. Sebelum Imli sempat membalas ucapan Aparna, tiba-tiba Dulari datang dengan berkata, "Aparna, apa gunanya berterima kasih dan memuji Imli jika itu tidak akan mengubah kenyataan? Yang seharusnya kau pikirkan adalah bagaimana perasaan Imli sebenarnya. Dan coba bayangkan bagaimana rasanya melihat seorang wanita lain mengandung anak yang seharusnya menjadi miliknya." Dulari menatap Imli tajam dengan mengatakan, "Imli, bagaimana bisa kau begitu mudah menyerahkan hakmu sebagai seorang ibu? Bagaimana bisa kau membiarkan Malini merebut sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu? Sekarang Adi bahkan tampaknya tidak lagi memiliki tempat untukmu lagi." Imli berkata, "Nek, Adi telah menganggapku sebagai pasangan hidupku. Dan aku tahu bahwa Adi tidak akan pernah pergi dari hidupku. Tolong jangan berucap menyakiti seperti ini." Imli pun bergegas pergi tetapi berpikir, "Dewi, tolong berikan aku keberanian untuk tetap berdiri di samping Adi." Aparna pun terdiam menatap Imli dari belakang.